Saudara, Deoli Payumara adalah orang yang pertama kali membujuk Eliezer dan juga kemudian menyaksikan Eliezer mengubah BAP-nya dari BAP rekayasa pada waktu itu menjadi BAP yang dianggap saat ini sebenarnya. Bung Deoli, Pak, betul ya? Ya betul. Salam merah putih ya. Salam merah putih. Anda pertama kali yang juga membujuk yang bersangkutan, selain juga ada anggota polisi yang lain. Betul. Jadi ini kerjasama antara saya dengan penyidik sama Kanit ya. Jadi mereka udah dapat titik terang, tapi apa isi terangnya belum tahu mereka. Oke. Kemudian kita kerjasama sehingga akhirnya keluarlah dia, si Eliezer menjadi terang semua kan diceritakan. Dengan tulisan tangan dia. Dengan tulisan tangan, karena dia minta dia tulis sendiri. Kita aminkan ya tulis sendiri aja deh. Jadi kejadian yang sesungguhnya, yang pertama kali mengetahui salah satunya adalah Bung Deoli, Pak, dari Eliezer. Iya. Saya harus kaitkan ini ke rekonstruksi. Adakah kejanggalan di situ dari hasil testimoni pertama Eliezer? Apakah sesuai atau ada yang janggal? Testimoni yang di suratnya dia atau yang di BAP? Yang di BAP dan suratnya dia. Ya. Kalau dengar-dengar sih katanya ada berbeda ya. Berbeda? Jadi, berbeda. Dari media kan saya nggak ngikutin itu ya. Saya tinggal lihat cuplikan, oh ada kejanggalan. Jadi kalau ada kejanggalan, kalau yang saya pakai ya keterangan Eliezer. Memang satu orang ini, Eliezer ini bicara terus terang apa adanya, jujur. Kenapa? Faktornya adalah faktor Tuhan. Dia menyampaikan ini. Yang kedua faktor pacarnya. Kan dia kan telepon pacarnya dulu, suruh bicara apa adanya kan, sehingga Dan orang tua kabarnya? orang tua sudah nyuruh dia kan, orang tuanya kan mau diambil Sambo tuh, buru-buru diselamatin. Mau diambil Sambo? Iya kan, disuruh ke Jakarta, grupnya Sambo mau rangkul orang tuanya. Oh, nah, grupnya Sambo, Anda katakan itu? Iya. Anda punya data soal itu? Kan Eliezer ngomong. Gimana? Eliezer ngomong, Bang, itu orang tua saya di Jakarta karena permintaan Pak grupnya Sambo supaya bawa ke Jakarta, nanti Sambo mau ngambil, mau dilindungi sama grupnya Sambo. Nah, ini harus diperjelas dulu nih. Maksudnya mau dikondisikan sesuai dengan keterangan yang dikehendaki oleh grupnya Sambo ini. Betul. Yang sekarang semuanya sudah ditetapkan tersangka obstruction of justice, tersangka menghalangi penyidikan, grupnya Sambo. Grupnya Sambo itu luas, nggak cuma yang tersangka ini kan ada. Bahkan lebih ya, kan ada polisi-polisi yang udah ketangkap itu, 80-an orang itu namanya kan grupnya Sambo. Diperiksa. Yang diperiksa. Iya. Ya banyak. Eliezer sempat bercerita berapa orang jumlahnya? Grupnya Sambo yang kemudian mencoba. Eliezer nggak tahu itu kan dia pangkatnya berada. Dia tahunya grupnya Sambo mau ngambil sini. Nah kalau kita tahu grupnya Sambo ini kan banyak ini kan. Ketika orang tuanya Eliezer ini dibawa ke Jakarta, waktu itu Eliezer masih lepas. Nah Eliezer kemudian berpikir jangan-jangan mau dijebak nih orang tua saya. Akhirnya dia kontak sama Brimob. Nah kesatuannya supaya tolong selamatkanlah si orang tua saya ini. Akhirnya sama Brimob dibawalah ke kos-kosan dijaga oleh Brimob. Oh, dari situ kemudian dibujuk dan sebagainya. Iya, kemudian saya konfirmasi dong. Saya konfirmasi kebenaran data ini ke Sespri Dankor Brimob. Teman, iya Bang, kami yang amankan, udah aman. Oh, Anda coba konfirmasi. Iya dong, kan saya punya jaringan. Kemudian keluarganya ini juga mungkin bicara sama ini via telepon. Kan waktu dia masih bebas, masih kelayapan kan. Jangan ikuti skenario, ikuti nanya. Dia masih goyang tuh. Jangan ikuti skenario, ikuti yang sebenarnya saja. Itu orang tua sampaikan. Orang tua ngomong begitu ke Eliezer, kata Eliezer kan. Pacarnya juga kemudian menyampaikan. Kemudian ketika telepon pacarnya kan dia nggak punya handphone. Ketika ada saya kan ada Brimob nih. Udahlah ngobrol pakai teleponnya Brimob, anggota Brimob yang ada di ruangan. Nah akhirnya pakai salah satu anggota Brimob. Telepon ke pacarnya, ngobrol panjang mereka. Pacarnya sih bilang ya udah. Ngomong apa adanya ke Bang Olid. Barulah kemudian yang menulis itu. Ya, kemudian terbuka dia tulis itu semua. Jangan ikuti skenario, ikuti nanya. Dia masih goyang tuh. Jangan ikuti skenario, ikuti yang sebenarnya saja. Itu orang tua sampaikan. Orang tua ngomong begitu ke Eliezer, kata Eliezer kan. Pacarnya juga kemudian menyampaikan. Kemudian ketika telepon pacarnya kan ngobrol panjang mereka. Pacarnya sih bilang ya udah ngomong apa adanya ke Bang Olid. Barulah kemudian yang menulis itu. Ya, kemudian terbuka dia tulis itu semua. Nah, salah satu poin yang disampaikan adalah kecurigaan dia mengenai hubungannya antara Kuat sama Putri. Kuat Ma'ruf, supir, sama dengan Ibu Putri. Dia menyampaikan itu? Dia menyampaikan ke saya, Bang, saya kayak ada curiga dikit. Tapi saya nggak tahu ya, Bang ya. Tapi saya disampaikan. Curiga aja sama Kuat sama Putri karena mungkin terlalu dekat kali hubungannya kan. Kuat 10 tahun kalau tidak salah. Ya, Kuat sama Putri kan hubungannya 10 tahun. Kalau Yosua sama Putri cuma 2 tahun. 2 tahun. Eliezer 8 bulan. Dari 8 bulan itu mengamati Eliezer mengatakan itu ada kecurigaan antara Kuat Ma'ruf dengan Ibu Putri. Meskipun ini belum pernah diselidiki karena memang yang dianggap adalah bahkan Komnas HAM terakhir juga mengatakan bahwa ada dugaan pelecehan dari Yosua kepada Ibu Putri. Pada 7 Juli tahun 2022 sekitar pukul 00 WIB adanya perayaan hari ulang tahun pernikahan saudara FS dan PC. Pada tanggal yang sama terdapat dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J terhadap saudari PC di mana saudari FS pada saat yang sama tidak berada di Magelang. Komnas HAM ini terlalu berani. Ya kan, terus apalagi dia bilang kami menduga ada dugaan dari lembaga resmi nggak boleh disampaikan.
Tapi Anda kan juga menduga juga. Beda dong, dia kan lembaga negara. Kalau kita pengacara boleh bilang curiga dan duga, tapi kalau Komnas HAM jangan sampai menduga. Menduga itu kan proporsinya kan cuma 20-50% suatu keadaan potensi kejadian terus dia sampaikan ke publik. Bahaya. Itu ngomongnya ke abang aja atau ke pihak polisi juga, ke penyidik juga? Dia nggak berani ngomong. Karena ini kan bukan faktual ya. Ini curiga. Orang curiga ke abang aja ini? Iya, itu kan curiga perasaan. Kalau dari awal abang sudah menggambarkan Eliezer sendirian melawan 4 tersangka, betul ya? Betul. Bahaya dong, artinya tinggal kemudian satu langkah lagi, semua keterangan yang jujur kemarin bakal berubah di persidangan. Iya, itu kan pikiran kita. Kalau kita logis tapi kan? Logis, tapi kalau kita punya Tuhan, selalu ada terang-terang Tuhan menyinari. Eliezer ini kan bicaranya jujur. Satu orang kalau bicara jujur dan sempurna, itu mengalahkan omongan-omongan setan, omongan-omongan iblis. Baik, karena saya mau tunjukkan ya, ada 2 rekonstruksi yang berbeda yang kemudian disampaikan oleh polisi. Yang pertama rekonstruksi asli di mana tidak ada proses penembakan dari Verdi Sambo ke Yosua. Di animasi 3 dimensi ada hal tersebut. Artinya, Verdi Sambo tidak mengakui bahwa ia menembak Yosua. Meskipun mungkin dari keterangan yang lain, ada saksi ahli, bukti-bukti yang lain, polisi menyimpulkan hal yang lain. Ada penembakan terhadap Brigadir Yosua dari Verdi Sambo. Ini 2 hal yang berbeda. Ditambah nanti keterangan Eliezer yang mungkin berbeda saat persidangan. Apa yang bakal terjadi? Jadi gini, keterangan animasi yang buat polisi. Betul. Rekonstruksi yang sekarang yang buat polisi juga. Iya, tanpa paksaan, tapi kalau nggak mau ya akan dilakukan penggantian pemeran atau tidak. Tapi kan 2 rekonstruksi yang berbeda dari polisi yang sama. Betul. Ya bebas aja sih, namanya cuma rekonstruksi kan. Yang ada nanti di persidangan, fakta-fakta nanti kan. Ada kekhawatiran nggak sih kalau seandainya tiba-tiba berbelok 180 derajat? Saya tunjukkan misalnya kasus Munir yang ramai-ramai kemudian menarik BAP. Ada juga kasus Marsinah yang akhirnya kesemuanya adalah banyak dari para terdakwanya yang bebas. Mungkinkah ini terjadi di kasus pembunuhan Brigadir Yosua? Kalau di kasus pembunuhan Yosua nggak mungkin terjadi. Anda yakin nggak mungkin terjadi? Nggak mungkin, karena itu udah ada fakta-fakta, ada tembok yang kena tembak, ada sarung tangan yang sudah disita, kemudian ada pengakuan ini, ada korbannya mati, ada yang melihat kan begitu kan. Terus ada foto geletaknya, itu kan fakta. Meskipun bisa saja kembali ke skenario awal, ada pelecehan, tembak-menembak, lalu kemudian tidak ada pembunuhan berencana dan seterusnya. Nggak mungkin itu. Membela diri. Itu udah selesai yang skenario awal itu. Itu juga kan nggak masuk dalam BAP di kejaksaan. Kan jaksa juga bukan orang bodoh. Jaksa kan menilai dari awal. Makanya kenapa keterangan-keterangan atau BAP yang dikirimkan ke kejaksaan dibalikin lagi. Kenapa jaksa berani gitu? Karena masih fiksi, masih menduga-duga. Sampai saat ini memang sulit kasusnya. Sulit karena sudah dihancurkan itu fakta-fakta di lapangan kan, sama skenario cerita saksi-saksi juga kan udah berobong semua. Makanya saya udah bilang motif itu nggak penting, yang penting peristiwa hukumnya baru diolah di persidangan. Dari semua yang Anda lihat sampai hari ini, sampai detik ini, adakah yang Anda khawatirkan terkait dengan penanganan kasus ini untuk keadilan ke depan? Atau Anda yakin bahwa ini akan berjalan sesuai dengan keadilan? Ini akan berjalan sesuai keadilan. Anggaplah si Sambo itu lolos dari hukuman berencana, dia pembunuhan biasa. Tapi kan kalau dia bilang dia nggak nembak, cuma nyuruh, kan dia nyuruh kan diakuin oleh dia kan. Tapi nyuruh kan belum tentu itu pembunuhan berencana. Apakah itu bisa dikategorikan itu pembunuhan tidak ada perencanaan sebelumnya? Nyuruh itu adalah pembunuhan berencana. Bagian itu menurut Anda, meskipun bisa nanti yang lain. Kan di belakang menyuruh kan ada cerita, selalu ada cerita kan, itu namanya pembunuhan berencana. Tembak-tembak itu kan sudah merencanakan kan. Nah, jadi ketika dia masuk unsur pembunuhan berencana, apalagi dia adalah pejabat negara, ya apalagi dia adalah kadipropam, umumnya kan diperberat sepertiga. Anggaplah dia diputus 20 tahun penjara, dia umur 70 juga udah capek dia itu. Tapi kalau lebih maksimal ya hukuman mati dia. Apa yang terjadi saat ini menurut Anda tidak akan terpengaruh oleh keterangan Barada Eliezer? Ini versi Anda ya? Karena kita bicara soal persidangan waktu itu kita bicara soal kopi Mirna misalnya. Ya, itu berbeda. Kopi Mirna itu pembuktian setengah mati loh itu. Betul. Apalagi ini yang kemudian banyak ada skenario, banyak bukti yang hilang. Ini enggak setengah mati. Lebih setengah mati kopi Mirna. Karena kopi Mirna CCTV itu nggak ngeliat apa-apa, hanya cerita dari orang per orang. Dan di sini juga tidak ada CCTV-nya. Ini nggak ada CCTV, tapi kan ada pistol sama peluru. Oke, dan itu kemudian bisa berubah pada saat persidangan akan skenario yang lain. Mungkin nggak ada. Apalagi udah ada kronologis kebohongan-kebohongan kan. Bukannya justru mengaburkan dakwaan, sehingga hakim mengatakan bahwa lebih baik membebaskan 10 orang bersalah dibanding menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Itu kalau nggak ada bukti. Kalau ada bukti, udah ada 2 alat bukti yang sah, pistol sama dinding pun udah cukup, sama jasad korban. Terima kasih. Menerangkan kesalahan juga. Mas Solid, terima kasih Deolipa Yumara, pengacara yang pertama kali
membongkar adanya rekayasa dari Nggak juga BAP. gitu, kan ada penyidik di samping saya. Eliezer, iya pengacara kan? Oh, pengacara, penyidik. Benar juga, sekali ini benar Pak. Yang kemudian berubah BAP atau berita acara pemeriksaan dari yang sebelumnya dianggap rekayasa menuju ke yang sebenarnya. Terima kasih Bung Dio. Sama-sama, terima kasih Pak Iman. Sehat selalu. Amin.